maka kemanakah kamu akan pergi? Quran Surat At-Takwir ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulam ba'dah. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kecukupan nikmat kepada seluruh makhluknya. Mulai dari makhluk jin, malaikat, tumbuhan, hewan, manusia. Allah tak lihat dia dari suku mana, Allah tak lihat dia dari bangsa mana, dari negara mana, kulit berwarna apa. Tetapi Allah cukupkan nikmatnya. Tapi saudara-saudaraku, apakah kita semua sudah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Sayang sekali saudara-saudaraku, untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja kita masih memikirkan dan melupakannya saudara-saudaraku. Nauzubillahi min dzalik. Mari sama-sama kita berdoa, kita menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan umat, pangkatnya di dunia dan di akhirat, dari selatan, timur, utara, dan barat. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kalian berada. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Namun apakah manusia menjalankannya tanpa problematika dan dinamika? Apakah manusia menjadi makhluk yang statis, tanpa pergerakan dan tidak ada perubahan? Tidak semudah itu saudara-saudaraku. Perlu kita renungi bersama. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, begitu banyak dinamika dan problematika yang telah terjadi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu sementara tinggal di surga, Allah beri cobaan dan ujian, dan Nabi Adam memakan buah kuldi. Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Kita lihat nabi-nabi lain. Nabi Nuh alaihissalam contohnya, Allah beri banjir yang menutupi bumi ini. Tentu problematika yang tidak gampang saudara-saudaraku. Kita lihat lagi tauladan kita, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW. Allah beri cobaan, bahkan ketika hendak menyebarkan ajaran agama Islam, masih ada kotoran yang dilempari kepada muka Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahalazim. Apa maknanya kawan-kawan? Saudaraku dimanapun kalian berada, sekelas Nabiullah saja Allah beri cobaan dan ujian. Lalu kita hambanya yang naif dan penuh dosa ini ingin mengharapkan kehidupan lancar-lancar saja tanpa perubahan? Harusnya kita sadar saudara-saudaraku, perubahan bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Bisa saja terjadi kepada diri kita, keluarga kita, sanak famili, saudara-saudara kita. Lalu apa sikap yang akan kita ambil? Saudara-saudaraku, beberapa tahun belakangan ini kita dilanda pandemi COVID-19. Apa dampaknya? Perekonomian menurun, kesehatan terus merosot, sosial menghilang begitu saja. Apa tanggapan kita sebagai umat muslim? Saudara-saudaraku, bolehlah kita mengenal singkatan VUCA, Volatility, Uncertain, Complexity, and Ambiguity. Apa maknanya saudara-saudaraku? VUCA menjadi cerminan kita pada saat hari ini. Perubahan bisa saja terjadi kapan saja dengan ketidakjelasan, kompleksitas, dan ambiguitas yang tak terduga. Seharusnya VUCA yang terjadi pada saat ini, ketidakjelasan, ambiguitas, dan kompleksitas serta volatility yang terjadi, ada peran Islam dan pendidikan Islam di dalam menyelesaikannya.
Saudara-saudaraku seiman, dan semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita dilahirkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, hingga kita mendapatkan masalah seberat apapun, Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita membahas pendidikan Islam, bukan hanya sekedar pendidikan madrasah, kita duduk di kursi madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, madrasah aliyah, bukan hanya sekedar itu saudara-saudaraku. Pendidikan Islam berakar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa yang membuat kita mengingkari pendidikan Islam yang sudah diajarkan langsung dari Allah melalui firman-Nya dan melalui hadis Rasulullah SAW? Kita lihat saudara-saudaraku, seberat apapun masalah, Allah senantiasa bersama kita. Ada salah satu surah yang mengajarkan kita, dan insya Allah teman-teman semuanya hafal terhadap surat ini. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kata yang dipakai dalam ayat ini adalah ma'a, yang artinya bersama. Jadi maknanya adalah setiap ada kesulitan langsung ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada kesulitan sesudahnya baru ada kemudahan. Tidak saudara-saudaraku. Allah yang berjanji, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ini bukti bahwasannya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Jadi jangan khawatir saudara-saudaraku, ketika perubahan itu terjadi sedemikian rupa, cepat tanpa dugaan. Kita harus berikhtiar. Tetapi kita juga bertawakal kepada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang memiliki alam semesta, menciptakan bumi dengan mudahnya, beribuan manusia yang telah dibentuk dan diciptakan sedemikian rupa. Lalu apalagi yang kita khawatirkan tentang masalah yang hadir dalam kehidupan kita? Pendidikan Islam yang diajarkan mengenai kita harus berikhtiar, kawan-kawan. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita serahkan, bertawakal, dan tidak berputus asa terhadap masalah tersebut. Sehingga fenomena fuca, volatility, uncertain, complexity, and ambiguity itu bisa kita atasi. Dengan tentu saja dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku semuanya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan semoga kita diberi kemudahan dalam setiap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah warridho'il wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.